saya bertugas untuk bersuara. Ini mengajukan kemudian ada dulu kehidupan dalam bisa maju kemudian bisa karena tidak ada tidak jadi pembicaraan buat suapnya sebelumnya dia cuma dapur lupa yang doang asal nomor dia Tuan Halina jadi di kota Panjang tuh bisa kita besar pembicaraan sinan harus guru sado bila suruh hari Sabat tu po nga bila masa sekolah Sabat na ay ikaw sa tikit-tikit ikaw sa kapit ikaw na pinagkayangan bila dari berbadan ay paano mo nga Lomong is taruh dua mana pisau kalau teman dapat lah bertahan akan dari sabda kita atau ayat dan jadi ini kekayaan pembinaan dapat dilapus mendapat berbicara dia tong debayna so aswe dia ada tabirnya jadi joy asal ini sudah ada kan dia masih ada bisa berupa ya jadi harus supaya banyak bisa jadi apa masa terus jadi yang kita coba perjalanan dan atau bukan takkan masa terus kalau pulang jadi salah dia
Usahakan na pati, parisalanan mo isyo doa. Shalom. Salam serupung. Selamat petang. Saya rasa saya nervous sedikit gara-gara ketemu. Jadi saya tutup lampu di bawah supaya kamu tidak nampak muka saya. Jadi, terima kasih pengacara. Terima kasih petugas-petugas yang tadi memimpin puji-pujian sambil mengandung bahagian saling menyanyi. Ini pianis Habib Yesusnya Kau sudah menunggu bahagia. Jadi tidak dapat pelajaran dari kita sebelum bina itu sedia buat untuk bina tidak dalam tajuk tema utama hidup dalam kemenangan membuat diri bersedia melapor dari kebaikan orang. Nah baca oleh anak-anak dia di gambaran ini cerita anak sampai kagu dengan bersih dewasa. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan saya berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga di surga. Saat ini kami akan belajar firman. Mohon Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus, agar kami, setiap kami yang ada di sini dapat menerima pelajaran, dapat mempraktikkan dalam kehidupan kami, terutama dapat kami gunakan untuk melawan segala cobaan yang datang kepada kami. Sertai lidah hamba ini agar dapat menyampaikan firman sesuai dengan kehendak. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Oke. Saudara pertama Nakor mau tetap di pelajaran tadi sebelum JT, dan saya sangat tertarik dengan cara penyampaiannya. Dan secara jujur, saya tidak seperti mereka yang menyampaikan pelajaran pada hari pertama, hari kedua, dan yang semalam. Saya tidak menyarankan kamu ya. Mereka lebih berpengalaman daripada saya. Tapi sebelum saya masuk dalam pelajaran kita pada ini, saya ada satu perkongsian. Perkongsian ini berlaku pada tahun 2001. Bujang Pokailo Tiripayo. Pada masa itu, selepas sebulan menganggur, lepas ambil STPM pada tahun 2001 saya menganggur sekejap. Kemudian saya melihat satu tawaran dari pihak mission. Mereka sedang mengambil atau mencari pekerja misionaris untuk kawasan Kuala Bunyu. Sebab pada ketika itu Kuala Bunyu dia sudah lama terbiar, lebih kurang 2 atau 3 tahun tidak ada pengunjung. Dan saya melihat tawaran itu dan saya pergi ke sana bersama dengan seorang lagi rekan di Jatuan. Ya selalu ikut saya di sini dulu lagi di Sandaian saja. Dan kami dua-dua masih bijak masa itu. Dan kamu tahu
jalan pergi Kuala Penyu pada tahun 2001 dari Popot pergi Kuala Penyu, dia punya jalan masih lagi gravel, belum tar. Oke, apa misi kami di sana? Presiden Mission pada masa itu adalah Pastor Nelson, sudah Vincent sekarang, Pastor Vincent. Dia berikan kami satu nama. Belum ada Google Map, belum ada Waze pada masa itu. Mau perpustakaan di telepon pun tidak boleh, gambar pun tidak keluar. Yang ada yang ular-ular itu saja, yang ular itu saja. Ada di teleponnya, latihan 3 sampai 5 atau 3 kosong. Ya, kalau kau undang anjing pun kalau tidak baca ke telepon. Oke, misi dia, kami kena mencari ada satu nama yang dia bagi. Saya lupa sudah itu nama, sebab kami tidak jumpa, memang kami tidak jumpa sampai habis kami punya kontrak di sana. Dan pada masa itu kami tidak tahu apa berbuat. Saya baru tamat tingkatan 6 dan belum ada pengalaman dalam lapangan yang begitu. Si kawan sini dia sudah ada beberapa tahun dia mengikuti ke literature evangelist dan dia ada sudah pengalaman untuk masuk ke kampung-kampung dan menutup pintu rumah orang untuk bertanya. Saya bermula dari zero, kosong. Dan pada ketika itu kami memang mempunyai banyak cobaan. Yang pertama, kami tidak dibekalkan dengan kendaraan, seperti saya. Jadi Kuala Penyu, siapa yang pernah di Kuala Penyu? Membangun. Katakan kepada Kuala Penyu membangun pusat bas kepada orang di Pekan. Dan jarak untuk ke kampung-kampung sangat jauh. Mata ada di Pekan banyak di simpak bulatan Kayungan lebih kurang dalam 12 km. Jadi apa yang kami buat, si kawan saya dia bawa basikal dia dari Sekitar, dia angkut bawa basikal dia pergi, ada dia minta tolong satu anggota dari Sekitar, dia angkut basikal dia pergi Kuala Penyu. Dan kebetulan di gereja itu ada satu basikal tua. Uzur dan basikal itu pengkilau itu juga. Jadi itulah basikal yang saya pakai. Dan kami berkayu dari gereja ke rumah-rumah setiap hari untuk mencari satu nama saja. Dan saya sama mencoba lebih kurang dalam perjalanan kami satu hari lebih kurang dalam 15 hingga 40 km setiap hari. Kami akan berkeliling, kami menabur doa, menabur sabar. Kalau kami tidak dapat jumpa orang, kami kasih sisip di pintu saja. Lepas itu kami keluar dari kawasan rumah dan kami berdoa di luar. Itu pada masa itu di sana di Pungak masih lagi kuat sedikit itu pegangan yang merah dan putih, merah, putih dan kuning. Jadi kalau warna merah dan kuning jangan coba-coba masuk. Jadi membuka amaran, dilarang masuk. Jadi itulah di pagar mereka ada tanda-tanda itu. Temporary kalau sebab itulah kami menyahut cobaan. I will go. Apapun terjadi, kami mesti cari itu orang. Tapi sayangnya kami memang tidak dapat cari. Itu yang arti dia cuma bagi nama dan nama manusia. Itu kampung kayu punya pasar kesul kami cari. Kampung kayu itu lebih kurang itu Tenggilan di Pekan Tenggilan di kawasan Tenggilan, kayu berkayu di Kampung Yuman. Jadi
upacara. Jadi apa yang saya mau sampaikan di sini adalah dulu sebelum saya menyertai program misionaris itu, mau lebaran di komunikasi tidak banyak. Saya tidak pandai berkata-kata, sampai sekarang pun belum pandai lagi, Pak. Nah, daripada program itu saya belajar sedikit demi sedikit, dan itu keberanian pun dapat daripada sana. Dan yang terakhir sekali, selepas kami habis 1 tahun di Kuala Lumpur, akhirnya mission bilang, kamu punya kawasan lawatan diluaskan lagi, pergi Beaufort, dia bilang 2002, ujung 2001 kami pindah ke Beaufort. Bukan pindah, sebelum lagi pindah kami berulang kali dari Beaufort ke Kuala Lumpur dengan menaiki basikal. Orang lain limpas pakai motosikal, maka ngabuk kami sebab mau kilas bro, sial. Jadi bila saya berkata sama itu satu pemimpin di sana, cepat kamu pergi balik. Kata apa dia cakap? Motosikal buat, bukan basikal. Sakit hati. Ada hijik lagi. Motosikal bukan basikal. Oke, tahun 2000, ujung tahun 2001 kami berulang kali dari Kuala Lumpur pergi Pangkot, tidak juga jauh itu, lebih kurang dalam hampir dalam 58 berapa kilometer sampai di kampung istri saya. Dan di sana saya jumpa istri saya pada masa itu. Tapi belum lagi masa itu, dia masih sekolah lagi masa itu. Saya baru 22 tahun. Jadi belum pandai lagi medium sementara. Oke. I will go. Walaupun cabaran yang begitu banyak, bukan senang. Jadi kami pergi ke Beaufort pun kami kena kasih tahu juga ada satu nama saja. Dia bilang kamu cari ini keluarga Gundomo, dia bilang. Dia adalah ketua kampung di sana masa itu. Dan pada masa kami pergi sana, itu kampung Kilu Baru pun bukan kecil juga. Jadi cabaran yang kami di sana, kami sudah kami berbasikal dengan penat daripada Kuala Lumpur, Beaufort, kemudian ke kampung Kilu Baru Lumat. Dari Beaufort di kampung Kilu Baru Lumat itu lebih kurang dalam 10 km dari Pekan Kuala Lumpur ke Beaufort lebih kurang dalam 48 km. Jadi ada anak kejar anjing, lepas itu tersilap masuk rumah orang lagi. Kami pernah terkacau ke rumah yang bukan Kristen, dan tidak masalah juga, jarang sangat ramah juga, jarang kasih minum, jarang bagi makan kue-kue lagi. Jadi Tuhan sentiasa menyertai kami dalam misi kami untuk mencari persaudaraan. Dan kalau saya pikirkan sekarang, kalau saya mula bekerja di tempat lain, saya ada kelulusan yang baik juga, boleh masuk U juga, tapi saya tidak masuk. Jadi saya memilih untuk bekerja ada ilmu lain Tuhan di sana. Dan kalau saya pikir-pikir sekarang, mungkin kalau saya masuk U di maktab ataupun sebagainya, mungkin saya bukan di sini, saya bukan di dalam gereja, dan saya tidak akan jumpa istri saya. Dan untuk pengetahuan kamu, terima kasih kepada istri saya.
ya, Anda sudah membantu saya menyediakan slide pada pagi ini. Oke, kita pergi kepada pelajaran. Kita abaikan cerita saya tadi. Ayat inti 1 Samuel 17 ayat 32. Kemudian Daud berkata kepada Saul, janganlah ada seorang pun yang tawar hati karena orang itu. Hamba-Mu ini akan pergi bertarung menghadapi orang Filistin itu. Saya sama si Daud ada bersamaan. Siapa yang ada bersamaan dengan Daud? Coba katakan, kamu rasa? Ada kan? Jadi kalau kamu tidak ada bersamaan dengan dia, kamu adalah orang-orang yang luar biasa. Saya dengan Daud adalah orang yang biasa-biasa saja. Tetapi kita tahu dia seorang penggembala kambing, domba, dan dia tidak ada kuasa yang melekat di dinding macam Spiderman. Dia tidak ada kuasa yang sekali gegar dengan tubuhan macam Hulk, tidak wujud gempa bumi. Dia tidak ada kuasa yang boleh terbang macam Superman. Tetapi kekuatan dia adalah datang daripada kesediaan hatinya. Apa kunci kejayaan Daud sebenarnya? Apa kunci kejayaan? Kita sudah tahu dia seorang yang kecil, dan dia bukan seorang yang dipilih ataupun terpilih di hadapan ataupun di mata ayah dan saudara-saudara dia. Tetapi pada pelajaran yang pertama kita belajar bahwa dia adalah orang yang terpilih di hadapan Tuhan. Mengapa dia dipilih? Ada sudah jawabannya di sini. Sebab anak-anak bilang sebab boleh. Dia bilang, kenapa dia dipilih? Sebab dia bersedia. Dia sudah bersedia. Dia sentiasa bersedia. Oke, pada waktu perang antara Palestina dengan Israel, abang-abang Daud, saudara-saudara Daud berada di medan perang. Jadi bapak dia, Isai, tempat Daud ini, Isai, baik. Bapak dia suruh si Daud pergi antar bekalan, makanan, minuman, dan keperluan-keperluan yang lain. Dan bukan kakak Daud, dia jalan. Dia dekat sedikit lah daripada yang kami masukkan. Kami manang sedikit dari Daud. Dia berjalan 24 km jalan kaki. Siapa pernah berjalan kaki 24 km? Dia jahitin semalam, dia bilang saya beli berlari 20 km. Dia bilang si Daud menang 4 km. Ada. Minta maaf, Sio. Daud menang sedikit. Oke, dia berjalan 24 km dengan membawa barang-barang perbekalan. Dan kita tahu kalau situasi perang macam mana? Yang smooth saja jalan, tidak ada gangguan kan? Kalau situasi perang sangat-sangat berbahaya. Kita tidak tahu, tiba-tiba ada serangan hendak dari musuh, dan dia tidak memakai sebarang perlengkapan perang. Yang dibawa adalah bekalan makanan untuk abang-abang dia. Jadi dia sampai di sana
Dari jauh dia dengar sudah keriuhan itu, di mana Goliat berteriak-teriak, "Saya pada mereka sabda, ano hindi?" Dia bilang, "Saya dapat abarani, ano hindi?" Dia bilang, semakin kuat suara Goliat, semakin ramai askar-askar Israel melarikan diri. Dan semakin kuat Goliat berteriak, semakin jauh mereka melarikan diri, balik ke perkemahan mereka, jumpa si Saul. Tapi bila Daud mendengar perkataan-perkataan Goliat, isi makanya dia bilang, dia pun tidak tahu siapa itu. Jadi daripada menghantar makanan, tugas dia melengkapi. Dia mula bertanya dan coba untuk meyakinkan askar-askar atau abang-abang dia yang Tuhan menyertai mereka, yang mereka boleh lawan. Tapi aiso no gunta lawan naik, tidak ada jarang no. Jadi si Daud bilang, aku akan pergi. Dia tidak mengabaikan keputusasaan bangsa Israel. Dia terdorong membantu keluar dari gelembung pribadinya. Kita bayangkan, bila askar Israel melihat tubuh Goliat yang besar, setelah saya baca-baca dalam saya minta dengan AI, bila dia bagi di description, dia bagi penerangan tentang si Goliat, dia adalah antara 2 meter lebih atau 29 lebih meter. Kalau dikira dalam hampir 11 kaki. Tapi ada juga penerangan lain yang dia 6 kaki lebih. Tapi itulah dia punya range tuh, 6 hingga 9 kaki. Lebih banyak yang mengatakan dia 9 kaki lebih. Jadi arang bono baik. Jadi itu yang menyebabkan orang Israel atau bangsa Israel gentar. Jadi apabila Daud melihat itu, dia merasa terpanggil. Dia merasa dia perlu mengambil langkah yang lebih ke depan supaya dia boleh meyakinkan kembali ataupun mengangkat kembali rasa putus asa askar Israel pada masa itu. Jadi kalau kita lihat beza antara Daud dengan Goliat, Daud dikatakan masih remaja yang masih muda, dan Goliat adalah seorang raksasa. Tapi oleh karena keyakinan, kesediaan, semua sedia berkorban, membantu orang lain yang memerlukan perkorbanan, dia melakukannya. Asalnya dia hanya ditugaskan untuk menghantar bekalan saja, tetapi dia mengambil risiko yang lebih. Dia melawan si Goliat. Mari kita baca dalam Amsal 19 ayat 17. Si Elder Jayden hafal, sebab Amsal memang dia punya buku yang dia dengar dari dalam semalam. Oke, Quran hilang. Sesiapa yang mengasihi orang miskin, memberikan pinjaman kepada Tuhan, dan dia akan membalas jasa baiknya itu. Nah, macam yang
Bagian ini tadi yang budak yang bawa 5 roti dan 2 ikan itu. Dia bawa untuk bekalan dia sendiri. Tapi bila dia mendengar yang ramai orang yang tidak dapat makanan, dia menawarkan 5 roti dan 2 ikan itu kepada mereka. Dan Yesus memberkati. Dan bila dia dipecah-pecahkan, dibahagi-bahagikan, berapa dia punya baki? 12 bakul. Jadi berapa untung itu budak? Berapa kali ganda? Isang bakul itu kaya 5 ya, bawa-bawa nanti na itu ikan, karena kayak king size ya. Baik. Jadi ini adalah maksud daripada ayat misal ini. Apabila kita mengasihi orang miskin, memberi pinjaman, kita sepertinya memberi pinjaman kepada Tuhan, dan Dia akan membalas jasa baik kita itu. Artinya apa baik? Kita Timotius 5 roti sejak dan 2 ikan. Bila berbudak dia bagi 5 roti 2 ikan, tiba-tiba dia dapat 12 keranjang, dibawa pulang 12 keranjang. Dia punya itu, buat orang lain juga. Sebab dari dia itu makanan. Maleakhi 3 ayat 10. Ini adalah ayat yang kita selalu guna dalam penataran ini. Perhatilah, bawalah 1/10 seluruh ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Nah, itu adalah bersih murni. Kita bersih murni. Ujilah dalam hal ini dapat bersih murni bukan bersih murni. AEP apa itu? Yang penyelidikan. Bawalah 1/10 seluruhnya ke rumahku. Maka kalau kita baca di kitab yang ujilah aku dalam hal ini, adakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Jadi kalau kita sedia untuk mengorbankan setiap talenta, pemberian Tuhan kepada kita, Dia akan melipatkannya, melipat gandakan lagi, lebih daripada yang kita sudah berikan. Oke, dalam Markus 10 ayat 9 hingga 30. Kata Yesus, percayalah, orang yang sudah meninggalkan rumah tangganya, atau saudaranya yang laki-laki, atau perempuan, atau ibunya, atau bapaknya, atau anak-anaknya, atau sawahnya, karena aku dan karena kabar baik dari Allah, orang itu akan menerima lebih banyak pada masa sekarang ini, dan ia akan mendapat 100 kali lebih banyak rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, sawah, dan ladang. Dan terakhir dia cakap di sini, dan nanti di zaman yang akan datang, orang itu akan menerima hidup sejati yang kekal. Oke. Daud, Yesaya 49 ayat 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang hal itu sedang muncul. Tidak kamu mengetahuinya? Saya coba baca dalam versi yang penuh. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Oke, rahasia
kejayaan Daud ini mencoba sesuatu yang baru. Tidak pernah dia buat. Dia memang ada bercerita mengenai waktu dia melawan beruang, waktu dia melawan singa yang mengganggu kawanan dombanya. Tetapi dia belum pernah merasa yang betul-betul di medan perang, yang dikelilingi dengan bunyi yang riuh, bunyi keganasan, dan melihat senjata-senjata yang mengerikan, dan melihat raksasa yang besar. Kalau beruang mungkin dia punya mindset, saya mau makan itu kambing, itu saja. Mau makan itu kambing, dia bilang. Jadi si Daud, dia mau makan kambing saya, ini yang saya buat dulu. Ada sudah sipil dia tahu sudah macam mana mengasih kalah itu beruang. Sebab kita tahu beruang itu saja dia membuat. Tapi berhadapan dengan musuh yang sama mempunyai pikiran, tentu saja dia tidak dapat buat macam yang dibuat macam beruang. Jadi dia mencoba sesuatu yang baru, dan Tuhan melihat itu. Apabila Tuhan melihat dalam diri Daud, dia mau melakukan sesuatu yang baru, Tuhan mempergunakan itu, dan dia berjaya. Sebab Tuhan menggunakannya, Tuhan menyertai dia. Daud berani berdepan dengan dikasih walaupun ditertawakan. Tuhan ingin melakukan perkara baru melalui kita jika kita berkata iya. Orang ada lebih yang mau bersih, dia bilang. Sebab si Eliab sejak tahun yang abang dia itu sudah tinggi badannya dia, besar dari dia. Ratakan, Nuki dia bilang, kata abang Daud. Dia tidak berani lawan abang dia, tapi dia berani lawan Goliat yang abang dia takut. Jadi itulah keistimewaan si Daud. Saya ada cakap semalam sama si pastor, 5 slide saya tadi. Banyak sudah mulai saya ikan, 15 menit saya bukan. Lama sudah mulai. Sanjamno mengasihi seperti Yesus. Kasih adalah inti kehidupan orang percaya, melampaui perkataan pada perbuatan dalam kebenaran. Dalam Yohanes 12 ayat 13, orang yang paling mengasihi sahabat-sahabatnya adalah orang yang memberikan hidupnya untuk mereka. Kalau di sini dicakap tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang sanggup menyerahkan nyawa demi sahabat-sahabatnya. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Dia merasa terpanggil untuk membangkitkan semula semangat askar-askar Israel yang diperkotak-katikan oleh Goliat, dan dia sanggup turun padang untuk mati. Tapi oleh karena Tuhan beserta dia tidak mati. Oke, lalu pesannya sebagai kesimpulan. Ini adalah kesimpulannya. Apa yang kita perlu lakukan untuk sama seperti Daud? Daud dia menyediakan diri ataupun bersedia untuk digunakan oleh Tuhan. Jadi hari ini senyum saudara dan saya untuk menyediakan diri untuk Tuhan, supaya nanti bila Tuhan panggil, apa dia bilang? Jawaban
pupuk kemuliaan terhadap orang lain. Daud karena merasa peduli kepada bangsanya, merasa peduli terhadap keselamatan bangsanya, dia sanggup untuk turun menentang Goliat, rela berkorban. Dan pada waktu ini kita tidak lagi menghadapi Goliat-Goliat yang besar, tapi kita menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Banyak Goliat-Goliat yang tidak kelihatan tetapi nyata dalam kehidupan kita. Apa Goliat-Goliat itu? Saudara-saudari dan saya, kita yang tahu apa Goliat-Goliat yang menyebabkan kita gentar, takut untuk mengaku Tuhan sebagai pemilik kita yang benar. Berani mencoba perkara yang baru. Apa perkara yang belum kita coba? Mau kemana melawat Mau orang sakit sudah. Apalagi manhaj keperluan secara sistematik, semua persetujuan secara sistematik sudah boleh sudah. Tapi kalau ada yang boleh, itu salah satu Goliat yang nyata, yang masih lagi apa ketakutan kita? Manhaj keperluan telinga orang hilang, ya sampai bahwa pemain ikut gula-gula dibilang. Jadi Goliat dalam kehidupan kita. Apalagi yang kita belum buat di gereja kita ataupun di gereja setempat di daerah kemuliaan. Sebelum saya tidak tahu kalau saya terlepas pandang, saya belum pernah melihat para elders, para pemimpin gereja yang berani mengatakan hari ini ataupun minggu ataupun tahun ini kita mesti membuat sekurang-kurangnya 1 atau 2 TKA ataupun 2 kumpulan umum setiap tahun, sepanjang tahun. Ada yang pernah buat di gereja setempat ataupun di mana-mana? Saya sendiri pun belum pernah. Jadi kita coba usahakan sesuatu yang baru di tempat lain, di daerah-daerah lain. Saya sudah melihat ini berlaku. Coba perkara yang baru. Oke, memasuki kawasan baru. Mungkin di gereja lain ada, tapi di gereja lain saya rasa belum ada lagi. Memasuki kawasan baru. Dan dalam usaha pengurusan pun pelayanan daerah layanan, kita sudah merancang beberapa aktiviti untuk memasuki kawasan yang baru. Jadi kita doakan itu agar kita menjadi salah seorang daripada yang melaksanakan itu. Dan kita doakan kita dapat memasuki tempat yang kita sudah rencanakan. Oke, saya tidak mau berpanjangkan lagi. Kita sendiri pikirkan di mana apakah masih ada Goliat yang berpeluang kita untuk melawan. Jadi itu saja pelajaran kita. Habis sudah saya rasa. Ada lagi dong? Ya. Jadi semoga kita diberkati dengan pelajaran. Amin. Kita jalan dengan baik di dalam Gusti.
pimpinan, dari tadi tapi hari ini agar hormatku juga itu saya rasa harus jelas cuma yang akan menghadapinya dia kita akan baru kesua karena pemerintah itu tuntun di perencanaan ini dia mantap paketin perencanaan datin mantap dan pemerintah kita kata pemerintah kalau ngomong di hari lalu kami tema datin aku Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan, sehingga kami sekali lagi dapat mendengar mengenai firman pada malam ini. Tuhan, kami mohon kepadamu agar Engkau terus membantu kami, menguatkan kami, agar kami boleh menjadi seperti Daud. Kami dapat menggembleng seluruh tenaga dan usaha kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah setiap daripada kami ini Engkau berkati agar kami dapat mengasah setiap talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga talenta itu dapat kami gunakan untuk memuliakan nama di mana saja berada. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dalam perjalanan kami sebelum tadi. Dan pada malam ini kami bersurai balik ke kediaman kami masing-masing. Kami percaya malaikat Tuhan yang sudah memimpin kami dalam perjalanan kami kemari, malaikat itu juga yang akan memimpin kami dalam perjalanan kami. Dan kami akan tiba di tempat kediaman kami masing-masing dengan selamat, dan kami dapat istirahat yang cukup pada malam ini. Dan besok paginya kami akan bekerja untuk melayani Tuhan dan melayani kebutuhan kami masing-masing. Dan petang besok dengan izin Tuhan kami akan kembali lagi untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengingat saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama dengan kami pada malam ini, terutama mereka yang dalam kesedihan meninggalkan ahli keluarga yang mereka sayang. Terima kasih karena Tuhan menyertai mereka, menguatkan mereka, terutama keluarga salah seorang diakon yang bertugas di gereja Kemah.
beliau dan seluruh keluarga mereka yang sudah ditinggalkan pergi ibu tersayang mereka. Dan kami tidak tahu apa yang kami dapat perbuat untuk menghiburkan mereka, tapi kami percaya Tuhan mampu melakukan itu melalui Roh Kudus Tuhan dan juga pemikiran Tuhan mereka. Terima kasih karena senantiasa mendengarkan kami. Kami persembahkan doa ini untuk kesempurnaan melalui anak Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin. Baik, Tuhan memberkati.